Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Rukmi Bintarti. Di sini saya mengajar bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan belajar mengenai talking about self. Talking about self itu sendiri memiliki arti yaitu membicarakan tentang diri kita sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, teks deskriptif yaitu teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau benda, tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda yang tertentu. Kemudian, bisa dikatakan juga bahwa deskriptif teks adalah teks yang menjelaskan tentang seperti apakah orang atau benda yang dideskripsikan, baik bentuknya, sifat-sifatnya, ataupun jumlahnya. Kemudian, struktur deskriptif teks atau generic structure-nya. Yang pertama yaitu identification atau identifikasi, yaitu pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik. Yang kedua adalah description atau deskripsi, adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan, bisa terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian, kita bahas mengenai ciri-ciri deskriptif teks. Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan atribut verb seperti to be, is, am, dan kemudian yang terakhir yaitu hanya fokus pada satu objek tersebut. Kemudian kita membahas tentang focus on grammar. The present tense is the base form of the verb. Jadi, present tense adalah bentuk dasar. Contohnya, I work in London, yang berarti saya bekerja di London. Kemudian, but the third person or subject, she, he, it, adds an s. Jadi, untuk kata ganti orang ketiga atau subjek she, he, it bisa ditambahkan dengan s. Contohnya, she works in London. Tetapi memiliki arti yang sama yaitu dia perempuan bekerja di London. Kemudian, kita membahas tentang we use the present tense to talk about. Jadi, kita menggunakan present tense untuk mengungkapkan something that is true in the present atau kondisi yang sedang terjadi saat ini. Contohnya yaitu I'm 19 years old atau saya berusia 19 tahun. Kemudian I live in village, saya tinggal di desa. Dan yang terakhir I'm a student, yaitu saya adalah seorang murid. Kemudian, something that happens again and again in the present. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Contohnya yaitu, I play football every weekend. Kemudian, we use words like sometimes, often, always, and never, or adverbs of frequency with the present tense. Jadi, kita menggunakan kata sometimes yang berarti kadang-kadang, kemudian often atau sering, always yang berarti selalu, dan never yang berarti tidak pernah. Keterangan frekuensi tersebut digunakan untuk menjelaskan atau menambahkan di akhir kalimat pada kalimat present tense. Contohnya, I sometimes go to the cinema. Sometimes di sini terletak di tengah kalimat. Jadi, keterangan frekuensi ini bisa berada di tengah kalimat maupun di akhir kalimat. I sometimes go to the cinema yang berarti saya kadang-kadang pergi ke bioskop. Kemudian, she never plays football yang berarti dia perempuan tidak pernah bermain sepak bola. Dan yang terakhir, with the present tense, we use do and does to make questions. We use does for the third person, she, he, it, Ali atau nama orang, dan we use do for the others. Jadi kita untuk membuat pertanyaan pada kalimat present tense, kita menggunakan does untuk
kata ganti orang ketiga atau yang berawalan subjek she, he, it, nama orang. Dan untuk yang lainnya kita bisa menggunakan untuk membuat pertanyaan kita bisa menggunakan do. Terima kasih, semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.